teman-teman, hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Dr. Iwan Sahril, PhD. Kita baru berangkat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Bagaimana keseruan perjalanan kita? Simak yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di waktu-waktu yang sempit karena nanti jam 2 harus sudah terbang gitu. Jadi Pak Ibu sekalian nanti dioptimalkan. Pak Dirjen kita sampaikan bahwa kita bisa berdialog sebentar. Nanti siapa tahu kita dapat inspirasi apa yang harus dilakukan. Kita juga perlu perbaikan juga ya, tim Kemendikbud tidak hanya di daerah saja. Terus apa yang bisa dilakukan oleh nanti Bapak Kepala Dinas atau Bapak Ibu sekalian yang sudah lulusan yang pertama ini Pak Dirjen ya, Bapak Ibu guru penggerak yang hebat-hebat. Saya kira itu nanti tujuan kita supaya lebih optimal mungkin dari Pak Kepala Dinas dulu ya, nanti kita koordinasikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dirjen. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih tak terhingga ini salam dari kawan-kawan guru penggerak Pak. Kita semalam sulit menentukan utusan Pak kan. Maaf semuanya ketemu semua. Iya. Hari ini kami diberikan waktu di sela-sela kesibukan Pak Dirjen untuk kembali ke Jakarta. Intinya bahwa kami di Lombok Timur sangat merespon positif termasuk Pak Bupati Pak. Ya, saya mohon izin saya baru 1 tahun 2 bulan Pak di Dinas Pendidikan. Sebelumnya saya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, ketepatan dengan baru kami masuk, teman-teman baru mulai rekrutmen Pak. Sehingga saya ikuti 9 kali lokakarya, meskipun kami tidak bisa hadir semuanya, tapi kami pantau. Dan ini menjadi suntikan energi yang luar biasa bagi kami Pak. Dan ini jawaban sekaligus bagi saya, karena begitu saya masuk, kepemimpinan sekolah ini banyak yang kosong Pak. Kepala sekolah kami yang pensiun setiap tahun itu rata-rata 53 Pak. Sementara kesempatan kami untuk menghasilkan calon kepala sekolah ini kan tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami bersama LPMP hanya terbatas anggaran paling hanya 30 ini tidak menjawab yang pensiun Pak. Sehingga selalu saja kami kekurangan. Dan dengan kebijakan kementerian yang akan membawa teman-teman ini bisa menjadi apa saja di pimpinan satuan pendidikan, saya merasa inilah jawaban Pak. Cuma mohon izin seandainya regulasinya untuk disegerakan Pak, kami harus cepat mengisi ini. Saya sudah tidak sabar Pak untuk melakukan ini. Dan inisiasi kami di Lombok Timur, Pak Dirjen, perlu kami laporkan, teman-teman ini sudah kami bentuk forum Pak, yang kami SK-kan. Dan ada beberapa divisi yang nanti akan teman-teman ini lakukan untuk membantu kawan-kawan lain di satuan pendidikan. Jadi meskipun kami di Lombok Timur ini kan ada teman-teman guru SMA, SMP, SD, di mana kewenangan SMA itu kan di provinsi Pak. Tetapi bagaimanapun saya sampaikan bahwa Bapak walaupun guru SMA tapi ada di Lombok Timur. Jadi kami ingin anak-anak Lombok Timur juga bisa disupport secara baik. Dan kami sudah SK-kan forum guru penggerak di batch pertama, dan nanti kemungkinan di kedua, ketiga juga akan bergabung. Bahkan sedikit bergeser ke sekolah penggerak juga demikian Pak Dirjen. Di SD, SMP kami sudah punya forum untuk itu. Dan kami juga sudah menglinkkan antara forum guru penggerak dengan proyek-proyeknya itu kepada OPD, dinas terkait di kita. Misalnya objek teman-teman itu soal pertanian, kami linkkan dengan dinas pertanian, sehingga penyuluhnya bisa masuk Pak.
Demikian juga dengan perikanan sesuai dengan konten masing-masing sekolah yang ada di Lombok Timur, Pak. Karena ada sekolah yang ada di pesisir, ada sekolah yang ada di pegunungan, sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Kemudian mendorong teman-teman untuk ikut program guru penggerak di batch 4 kami juga sudah lakukan, Pak. Kemudian juga sekolah penggerak yang sekarang sedang berlangsung di tahap kedua ini kami maksimalkan. Kami buat edaran bahwa seluruh kepala sekolah harus, tidak boleh tidak, kecuali yang memang mendekati masa pensiun, Pak. Nah, itu kami berikan keringanan untuk tidak ikut. Itu sekilas gambaran dari kami, Pak. Mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan hal-hal lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pelatina. Ini Lombok Timur ya, Pak? Siap. Tadi saya sampaikan Lombok Timur itu angkatan 1 ada yang sudah lulus. Angkatan 2 ada ya? Ada. Oh, ada. Angkatan 3, Pak? Sudah Jadi masuk. sudah 3 angkatan. Oh, 3 angkatan Lombok Timur ada terus. Iya. Jadi angkatan 1, angkatan 2 dan angkatan angkatan 4. Angkatan 4 sekarang. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Jadi ini yang mau pembukaan ini. Oke. Kemarin saya lihat pendaftar dari Lombok Timur itu terbanyak kedua setelah Aceh Timur. Siap. Luar biasa sekali karena Pak, ini berkat alumni, Pak. Alumni kita, Ya. begitu di daerah itu sudah ada alumni, wah tepat sekali. Ada inisiatif untuk mensosialisasikan kepada yang lain. Ya. Terima kasih kepada Pak Kadis ya, sudah mensupport dan ini respon yang luar biasa sekali. Ya. Kita akan tetap terus berjalan nanti. Mungkin di angkatan ini 7, mungkin 8 dan seterusnya. Kita masih sampai angkatan ke-14 harapannya nanti. Modal kita Pak Dirjen angkatan pertama 80 orang. Ya. Kemudian angkatan kedua ini 20, angkatan keempat 56 orang. Jadi ini luar biasa bisa Ya. mengakselerasi. Ya, saya kira itu Pak Dirjen mungkin bisa memberikan arahan dan motivasi kepada Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kasiman, yang saya hormati Pak Kadis, Siap. Bapak Ibu guru penggerak angkatan pertama. Saya mungkin ingin mendengar dulu deh daripada saya biasanya senangnya lebih ingin belajar dari Shopping Pak Kadis, teman-teman guru di lapangan, kepala sekolah, biar apa namanya, saya pun juga ikut belajar karena pasti banyak hal yang akan kita temui gitu. Dan mungkin ini yang perempuan di sini ya. Secara kebetulan. Oke, pokoknya saya ingin pertanyaannya simpel aja, apa sih yang Bapak Ibu mungkin satu pengalaman paling menarik, boleh pengalaman paling menarik, boleh pengalaman paling berkesan, pengalaman yang tak terlupakan, pengalaman yang mengagetkan, monggo dipilih. Tapi ada satu poin yang mungkin Bapak Ibu ingin share cerita, mungkin di situ aja ininya. Bebas, ini apa saja. Siapa yang mau duluan? Kepala sekolah dulu. Karena beliau ketua komunitas kami, Pak. Oh gitu. Ya, yang di angkatan pertama. Silakan. Bapak namanya siapa? Pak Hurman, Pak. Pak Pak Hurman. Purman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Dirjen yang kami hormati, Bapak Dirjen selalu sehat. Jadi yang mewakili teman-teman Bapak selaku komunitas guru penggerak, alhamdulillah yang dipercaya kemarin oleh komunitas ketua dan 3 bulan kemarin dan diberikan amanah baru sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Lenen. Yang secara kebetulan dia juga sekarang ikut dalam kegiatan seleksi untuk sekolah penggerak, sekolah penggerak itu yang tahap pertama. Ada beberapa pengalaman menarik ya, dari kami guru penggerak, khususnya saya ketika waktu Zoom pertama, Pak. Waktu Zoom pertama kebetulan saya masih bertugas di SMA 1 Pringkabaya. Waktu itu Zoom pertama dengan Pak Menteri gitu. Nah, kami bingung pada saat itu karena kami 2 orang guru penggerak yang ada dalam lab TI kan tiba-tiba lampu mati. Dan itu lampunya mati kalau tidak salah Lombok Timur itu. Akhirnya kami
dengan teman-teman guru penggerak bagaimana ini? Telkom. Kami agak sedikit gitu, gelisah gitu. Untuk Ini Zoom dengan Mas Menterinya. Mas Menteri di Zoom Lokakarya pertama. Pertama. Ada teman-teman yang menggunakan genset di SMP 1 Aimu, genset dipakai. Cara apa sama Mas Menteri? Lokakarya 0 Lokakarya Mungkin pertama pembukaan. itu. Iya. Pembukaan. Mas Menteri. Bukan Mas Menteri. Iya. Gitu. Sehingga kami berusaha untuk mengikuti kegiatan itu sehingga betul kami mencari genset juga di sekolah itu waktu itu karena lampunya padam gitu, lampunya mati. Nah ini pengalaman menarik kami Pak Dirjen terkait dengan masalah ketika kami lokakarya, alhamdulillah. Jadi kami ini luar biasa teman-teman guru penggerak ini dari berbagai jenjang dan punya masing-masing punya banyak prestasi gitu. Di sanalah kami saling memasuki, kami sharing karena dalam satu kelompok itu kami dibagi berdasarkan jenjang, ada SD, SMP, ada SMA. Karena pembauran itulah kami melihat ada teman kami yang lebih dalam satu hal, maka kami belajar di sana. Begitu pula yang lain. Nah sehingga sistem kolaborasi ini tentu sangat bermanfaat buat untuk kami mengembangkan pendidikan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Itu yang pertama Pak Dirjen. Yang kedua, ini juga menyambung amanah dari teman-teman kami Pak Dirjen, khususnya teman-teman yang masih guru tidak tetap GTT, yang teman-teman kami sangat mengharapkan dengan sertifikat yang mereka miliki ini, apakah nanti mereka bisa dibantu ketika ikut P3K, barangkali semacam afirmasi itu, nilai berapa sehingga mereka bisa, karena banyak juga di antara teman-teman kami yang usianya juga sudah lumayan, sudah 40 sekian tahun masih GTT. Jadi barangkali kebijakan yang bisa diambil nanti seperti apa kami tunggu Pak Dirjen, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Itu saja Pak Dirjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan siapa yang lain? Ibu. Ibu dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah Bayrihul Asikin, guru TK Negeri Bina Pringgabaya. Panggilannya Ibu. Ibu Rihul, Pak. Bayrihul Asikin. Rihul. Rihul. R-I-H. Saya adalah memiliki pengalaman yang banyak ya, baik itu di masuk guru penggerak ataupun yang sebelumnya. Saya bisa mengambil beberapa pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Terutama saya pernah punya pengalaman di PLPG waktu Serdik, mendapatkan Serdik. Ketika satu orang Widyaiswara menginginkan bahwa tatanan untuk kita sampaikan presentasi adalah seperti ini. Di hari lain, hari besoknya ada Widyaiswara yang mengkoordinir presentasi tersebut, menginginkan dengan caranya. Berbeda. Kita sudah mempersiapkan dengan cara yang kemarin, tapi ketika hari itu ada menginginkan dengan cara yang lain, gitu. Di situ, kita di situ dituntut berpikir cepat dan melihat apa yang diinginkan oleh orang yang saat itu. Jadi yang kemarin kita enggapkan dulu, yang kemudian yang hari itu kita barbar, ya Bu Wi ya. Nah di situ saya tentu saja dengan risiko yang ada. Sebenarnya kalau dia akan lihat apa yang sudah saya rencanakan dengan apa yang saya sampaikan sesuai dengan keinginan dia, itu kalau dia cek apa yang sudah saya sampaikan itu bertolak dengan apa yang dia inginkan gitu, pasti ada konsekuensi tersendiri. Dengan keberanian yang sudah ada ya mencoba mengeksplor diri lagi. Di situ dengan berbekal kemampuan IT sekenanya saja. Tapi ketika sudah masuk dengan melihat model-model tugas teman tidak disajikan dengan biasa, tapi sudah luar biasa, di situ kita sudah mulai berpikir, oh ya, ini saling tanya, ini pakai aplikasi apa, ini bagaimana ini? Nah, di situ sudah mulai terasa sekali lompatan, ada kuantum ya, ada lompatan-lompatan pengetahuan yang tidak biasanya di situ. Ketika kita aman-aman saja, ya enjoy saja dengan pengetahuan kita yang sudah ada, artinya mungkin ada rasa puas, tapi ketika masuk di guru penggerak itu ada ketidakpuasan untuk melihat keberadaan kita yang itu saja di situ. Banyak sekali pengalamannya, saya sempat insecure, saya bisa ndak stay 9 bulan dengan guru-guru hebat ini, ternyata alhamdulillah ya di situ.
Dan yang bagusnya lagi ya Bu ya, saya tidak bisa melupakan untuk diberikan kesempatan mewakili teman yang dari sini dipilih saya untuk mewakili mengikuti leadership Lokakarya bersama Singapura, kerjasama Singapura itu. Mudah-mudahan saya bisa menjalaninya dengan mudah lagi, mudah-mudahan. Itu pengalaman yang sangat luar biasa dan itu bisa membanggakan teman-teman saya sebagai guru TK lainnya. Nah, di situ kita sudah mulai menginjeksi teman-teman bahwa insecure itu harus segera diungkapkan secara elegan, bukan diratap-ratapi gitu. Bukan Seperti ditakut-takuti. Iya, bukan ditakut-takuti. Ini sudah zaman sudah sangat berubah ya. Sudah kita memang harus bisa membaca peluang, bisa jeli dengan apa saja yang bisa kita sesuai kapasitas dan kekuatan yang ada pada diri kita begitu. Nah, kemudian ada saran dari teman-teman guru PAUD, Pak Dirjen. Untuk P3 kemarin yang angkatan pertama kebetulan guru PAUD tidak ada formasinya, jadi mereka sangat kecewa gitu. Mungkin mudah-mudahan di tahap kedua ini bisa diperhatikan dari guru PAUD, bisalah ikut kompetisi ini katanya. Insya Allah sih kita sampaikan memang begitu. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Bu Riko. Ya. Silakan kayaknya Ibu dia Langsung mau ya. ambil paparannya. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Hikmah Widiawati dari SMPN 2 Selong, Pak. Namanya Ibu Hikmah. Oke. Bu Hikmah. Tapi teman-teman sering memanggil saya Bu Wiwi, Pak. Oh Bu Wiwi, oke, Bu Wiwi aja ya. Oke, Wiwi. SMP, Ibu ngajar apa? Saya mengajar bahasa Inggris, Pak. Tadi Pak Furman ngajar apa? Saya ngajar PKN, Pak. PKN, di SMA kan? Iya, sekarang dari kepala sekolah. Oh iya. Iya, jadi Silakan Bu Wiwi. Ya, terima kasih Pak. Terus terang, sejak bertemu dengan Bapak di Vkom, saya sangat mengidolakan Bapak. keren. Ya, karena saya di ya apa yang Pak, dilakukan di Vkom? wah, luar biasa Pak. Cuma gini-gini. Kalah BTS Pak. Apa yang Bu Wiwi lihat? Saya melihat sosok Bapak itu sosok pelajar Pancasila. Iya. Maksudnya gimana? Tutur katanya teratur, sopan, santun, terus apa ya? Pembawaan ya. Tenang. Sama nggak di Vkom nama yang di sini? Kayaknya lebih kayaknya. Ya. Dalam angan-angan saya seandainya suatu saat nanti Indonesia akan mendapatkan orang-orang seperti Bapak dengan kualitas seperti Bapak, dan kami guru penggerak ini bisa mencetak orang-orang sekualitas Bapak, luar biasa. Iya, kebanggaan sendiri buat saya. Amin. Mudah-mudahan Pak, minta doanya. Ya, guru penggerak membuat saya seperti terjun ke dunia lain Pak. Ya, karena biasanya kan sibuk dengan rutinitas sehari-hari yang ya monoton sekali kan, dengan ya paling sekedar sedikit selingan dengan beberapa event-event gitu yang kita selenggarakan sendiri. Tapi kemudian ada guru penggerak dan banyak hal yang berbeda yang seperti membuka wawasan saya gitu Pak. Awal-awal dulu kan di kuliah kita hanya belajar tentang filsafat dari luar gitu. Teori belajar dari luar, dari Bloom, dari segala macam. Enggak, memang pernah kita baca tentang Ki Hajar Dewantara gitu. Tapi sepintas gitu Pak. Karena saya lihat tidak menjadi pelajaran wajib di psikologi pendidikan maupun di di MKDU di kuliah kayaknya enggak ada yang wajib filsafat KHD ini Pak. Ketika saya masuk guru penggerak itu menjadi apa ya, seperti tertabrak gitu kepala saya. Kita punya orang sekeren ini gitu, kenapa tidak dijadikan MKDU wajib di kampus-kampus kita gitu. Itu yang aneh buat saya Pak. Iya, karena teorinya luar biasa gitu, apalagi yang menghamba kepada anak
ya, itu seperti kalau saja mindset guru-guru semua itu bisa difokuskan untuk melihat kepada cara berpikirnya Ki Hajar Dewantara ini, saya yakin Pak, tidak ada bullying di sekolah itu. Tidak akan ada yang seperti itu. Saya yakin sekali itu Pak. Dan harapan saya ke depan mungkin dengan adanya program sekolah penggerak, guru penggerak ini akan lama-lama mindset yang keliru itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Kemudian yang lain seperti katanya teman saya tadi, lonjakan kuantum itu dengan teknologi ya. Ya memang kami mengenal teknologi ya sebatas itu gitu. Tidak pernah yang terlalu intens karena kami anggap itu tidak kita butuhkan. Tidak begitu kami butuhkan di kelas. Nah, setelah masuk ke guru penggerak ini, saya jadi akhirnya wah, ini sesuatu yang emas buat kami untuk belajar gitu. Jadi akhirnya kita mencari tahu, bertukar pikiran dengan teman-teman yang saya kurang. Akhirnya harus ikut Google Suite for Education dan segalanya gitu. Jadi tertantang untuk terus bergerak dan maju gitu Pak. Itu yang sangat berbekas. Artinya memang harus ada situasi yang memaksa kita untuk berbuat, baru akhirnya kita merasa butuh, baru akhirnya tertantang untuk belajar lebih banyak, menyadari itu. Dan yang paling terasa adalah bahwa ketika teman-teman berkumpul itu Pak, rasanya kayak saya mendapatkan partner in crime gitu dengan teman-teman. Jadi sepertinya teman-teman yang ada di guru penggerak itu punya mindset yang mirip-mirip gitu Pak. Mereka orang-orang yang gelisah gitu. Gelisah dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang yang ingin diwujudkan gitu. Jadi sebenarnya sama kegelisahan kami semua, sama rasanya gelisahnya itu bahwa ada yang tidak benar ini di sekolah, ada hal yang harus kami lakukan, ada hal yang harus kami perbuat gitu. Tapi selama ini kan kami tidak berani melangkah terlalu jauh karena ada aturan yang harus diikuti, terus ada banyak hal lah yang mengungkung kami. Tapi ketika kami punya komunitas ini, sepertinya ada backup di belakang kami yang akan memberikan dorongan kepada kami untuk ayo, jangan takut, maju. Ini sesuatu yang baik untuk komunitas kamu. Ayo maju. Seperti itu jadinya. Akhirnya ya rasanya keberanian untuk melangkah itu kami temukan ketika kami bersama-sama seperti itu. Dan sangat membahagiakan sekali Bapak Kepala Dinas sangat mendukung kami di Lombok Timur, dan kami berharap ke depannya itu benar-benar semua program komunitas yang kami bikin itu akan di backup sama Bapak Kepala Dinas. Dan harapan ke depan teman-teman di SMP, teman-teman guru SMP gitu, Bapak Dirjen GTK punya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada teman-teman ini. Karena ya seperti yang dibilang kemarin, curhatan teman-teman saya sampaikan sama Bapak yang ikut P3K kemarin, katanya kita hanya boleh punya kesempatan hanya 3 kali katanya. Nah, kalau setelah 3 kali terus kita tidak kejar. Saya tadi cuma nanya itu aja ya. Apa pengalaman paling berkesan menarik? Ibu cerita banyak karya saya. Tapi percaya nggak? Cerita Bapak ini sangat mirip dengan saya pergi ke Papua Barat, saya pergi ke Jambi, saya pergi ke Kalimantan Timur, saya pergi ke Malang, saya pergi ke Bogor, ketemu guru penggerak, atau Zoom, atau saya juga ada Instagram live gitu ya, ngobrol gitu ya. Itu mirip gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu juga disampaikan gitu. Tanpa Bapak Ibu ngobrol, nggak pernah ketemu gitu. Jadi memang saya pun juga kaget gitu ya. Tadinya pertama saya pikir ini cerita unik masing-masing daerah gitu.
Tapi ini ya nanti saya sampaikan apa nih yang tema-tema yang saya lihat selalu ada di teman-teman guru penggerak. Oke. Pertama saya yang ini dulu deh, yang P3K dulu. P3K Bapak Ibu, ini adalah pertama kalinya kita bisa memperjuangkan sebuah penyediaan formasi sebesar ini. Iya, betul. Ini sampai 1 juta formasi. Kenapa demikian? Sekolah-sekolah kita ternyata selama ini kita belum menjalankan rekrutmen secara optimal. Iya, benar itu. Jadi guru yang pensiun tidak langsung diganti dengan guru yang baru. Iya, betul. Sehingga sekolah kemudian harus, mereka kemudian ada yang ngajar, siapa yang ngajar? Pilihannya gurunya rangkap-rangkap atau ada guru bantu, guru honorer jadinya. Betul. Guru honorer yang diangkat oleh sekolah, variasi kualitasnya macam-macam, tergantung sekolah. Kesejahteraannya juga tergantung sekolah. Jadi sistem rekrutmen yang harusnya itu sistem rekrutmen nasional itu tidak berjalan optimal. Itu kendalanya. Sampai 1 juta formasi itu berarti hampir sekitar 40% dari kebutuhan sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Iya, betul. Ya, sekolah kita ini selama ini memang ini belum berjalan optimal. Apa ya? Ini Mas Menteri dari awal memilih untuk memperjuangkan ini nggak tekanan politik. Iya. Bukan karena orang suruh-suruh, enggak. Dan kita milih memang ini adalah cara yang memang harus dilakukan. Betul. Dan kita tahu tekanan akan sangat banyak. Karena ini adalah suatu topik yang semua orang tuh pasti secara emosi itu bisa langsung merasa gitu. Topik seksi gitu Pak ya. Tapi kita memilih itu. Dan kita memperjuangkan. Berapa kita butuh? Kita butuh sekitar 1 juta formasi, ada logistik kita butuh. Angka 1 juta itu besar sekali. Nggak pernah ada beberapa tahun terakhir ini jumlah formasi yang Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pan-RB yang kan itu bukan di Kemendikbud ya. Betul Pak. Kan yang ini guru aparatur sipil negara. Berarti kan kuncinya ada di Kemenpan-RB. Setuju formasinya segitu. Uangnya sama Kementerian Keuangan. Ya kan? Itu perjuangannya sangat panjang. Sampai akhirnya terjadi. Jadi ketika diumumkan itu ada kayak sekitar setahun sebelumnya itu mulai dilakukan diverifikasi. Bukan verifikasi, kita ngobrol, kita rapat dengan Kementerian Keuangan, rapat dengan Pan-RB, rapat sampai kesepakatan itu terjadi. Sampai akhirnya di Undang-Undang APBN untuk tahun 2021 anggaran disediakan. Ya, pada daerah. Jadi itu yang selama ini tidak terjadi. Nah, artinya daerah kemudian bisa mengajukan secara maksimal sesuai kebutuhan. Nah, kemudian 1 juta formasi, berapa jumlah guru honorer se-Indonesia? Sekolah negeri 742.000. 1 juta formasi guru honorer 742.000. Artinya kalau guru-guru ini bisa melalui proses dengan baik, masih kurang kita. Iya, betul. Masih kurang. Kalaupun ini pokoknya berhasil ya, masuk semua, itu masih kurang kita. Jadi saya luar biasa nih, rekrutmen kita selama ini betul-betul tidak maksimal. Akhirnya kenapa? Jadi masalahnya nanti ke kualitas. Karena guru yang direkrut standar sekolah beda-beda. Betul. Itu kan tahu sendiri lah cerita lapangan ya. Nah, lalu juga kesejahteraan mereka juga jadi masalah. Kita nggak mau guru kita dibayar dengan di bawah, tapi kan kondisinya kayak gitu, pilihan-pilihan jadi sulit. Kemampuan daerah juga berbeda-beda. Nah, lalu guru yang dibayar dengan seadanya ini kemudian jadi harus nyambi ke sana, nyambi ke sini. Itu juga akhirnya kualitas semakin menurun gitu. Nah, ini yang kita harus, ini adalah solusi untuk kualitas sebenarnya. Nah, lalu kemudian kita adakan ini berkali-kali kita melakukan dengan Komisi 10, dengan kementerian semuanya, kita sepakat kita ingin memperjuangkan guru-guru honorer ini. Bagaimana caranya untuk mereka bisa, memang secara undang-undang nggak bisa Bu. Secara undang-undang harus ada seleksi. Harus ada seleksi itu undang-undang ASN. Ini kan guru ASN nih. Iya, jelas. Jadi harus ada standar rekrutmen secara secara nasional. Betul. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita memperjuangkan kesempatannya itu bisa 3 kali. Coba dicek mana tes ASN yang ada kesempatan sampai ngulang sampai 3 kali kesempatan gitu.
kita ingin memperjuangkan gimana caranya guru-guru kita bisa maksimal. Lalu, oke, gimana ya supaya guru-guru kita bisa, ini tesnya ini bukan tes yang paling sulit sebenarnya, tapi kompetensi minimal yang kita harapkan. Minimal untuk sebagai guru mata pelajaran itu, ya kan? Betul. Oke, kita bantuin deh, kita buat modul belajarnya. Jadi oke, belajarnya bisa dari mana saja, tapi minimal mereka punya semacam arah, kira-kira kisi-kisinya gitu. Tapi Oh, ada modul belajarnya, Pak? ada di guru Oh, belajar kok berbagi. dia enggak? Iya, berarti harus Jadi, kita. tapi modulnya itu bukan kayak apa yang ada di situ atau Iya. keluar dari Iya, iya. Nggak kayak gitu. Yang penting ada kisi-kisi buat mereka. Jadi prinsipnya, jadi misalnya kalau 8 tambah 7 sama dengan 15, nanti keluar di sini ya berapa? 7 tambah titik-titik sama Iya. dengan 15 gitu kan, Betul. atau apalah prinsipnya itu. Iya. Jadi bukan persis sama. Iya, Jadi iya. jangan dibilang harus apa yang ada kayak hafal. Ini At bukan least hafal. ada guideline buat mereka Betul. kan, Pak. Prinsipnya dikuasai, nanti itu bisa diaplikasikan. Iya. Nah tapi itu juga ada try out-nya juga di situ. Jadi Oh. guru-guru pun juga beberapa ini ya saya untuk Iya. nanti siap ujian try out lagi di situ. Oh, nanti Sehingga kita bisa kasih tahu teman-teman. Menambah apa namanya cara untuk betul-betul mempersiapkan dan mengukur. Kalau belum siap berarti oke, kita belajar Iya, lagi. betul. Ada yang bentuk komunitas belajar, ada yang bentuk di sekolah atau mungkin di ada kampus yang juga bantu komunitas macam-macam. Tapi intinya adalah belajar, dan belajarnya pun juga nggak terbatas di modul. Kan itu guru, Ya. kalau guru IPA atau guru PJOK atau guru sejarah itu kan kita bisa selama ini udah ngajar itu juga gitu. Jadi bahannya itu bisa sangat ini sekali karena memang yang disasar itu adalah konten yang diambil. Iya. Jadi juga nggak kemana-mana gitu. Dan itu yang kita inginkan ya. Kemudian dengan semua masukan-masukan yang kami terima, kami mendengar, dan akhirnya adalah skema afirmasi itu. Nah, tapi ya artinya tetap harus ada ujiannya gitu. Betul, betul. Mau nggak mau. Karena kalau nggak ya kita berarti melanggar undang-undang. Dan juga sisi lain yang kita lindungi ini adalah ada dua dimensi, bukan hanya ke guru-guru, yang kita harus pikirkan juga adalah ke anak-anak kita. Betul. Artinya apa tanggung jawab kita kepada anak-anak Ya. kita gitu. Itu yang kemudian dimensi lain yang juga harus kita lihat. Dan menurut saya adalah hal yang positif kalau misalnya anak-anak pun juga melihat bahwa guru-gurunya nih belajar, Kompeten. menunjukkan sebagai berjuang gitu ya, dan lain Betul. sebagainya. Jadi jangan yang penting kita harus kuatkan semangat, energi positif. Betul. Yuk kita bantu yang belum lulus, yuk kita bantu komunitas belajar. Kisi-kisinya sebenarnya ada Oke. di modul di guru belajar Belajar dan berbagi. berbagi, itu gratis, nggak Oh, bayar. Jangan nanti ikut-ikut kita di Google juga. kasih tahu. Ya. Ada yang jangan percaya sama calo Bapak Ibu ya, bilangin sama teman-teman, nawarkan macam-macam. Itu modul kita gratis kok dan bisa dikembangkan. Artinya komunitas belajar mau bikin soalnya bisa dibikin Iya, kompleks dan nanti kita lain-lain, kasih asal tahu. prinsipnya dikuasai gitu ya. Iya. Oke, jadi itu, nah, waktu saya bikin berapa nih, saya bisa panjang. 5 menit lagi. Aduh. Oke, Bapak Ibu gini, pertama saya akan cerita Merdeka Belajar lalu guru penggerak. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar ini adalah sebuah filsafat kebijakan pendidikan yang berpijak pada filsafat Bapak Pendidikan kita Ki Ageng Dewantara. Jadi banyak sekali kebijakan Merdeka Belajar, tapi intinya itu sebenarnya kalau kita lihat di filsafatnya Bapak Pendidikan kita, itulah sebenarnya Merdeka Belajar. Yang gampangnya saya menjelaskannya itu adalah Ingarso Sumtulodo, Ingmadi Montarso, Tuturi Handayani, bahwa ujung-ujungnya itu adalah Tuturi Handayani, dan itulah logo kementerian kita. Kita udah selama itu ada loh di situ. Iya, Tapi betul, Pak. kita nggak begitu paham apa sih maksud Tuturi Handayani selain dari belakang memberikan dorongan. Enggak. Artinya itu sebenarnya merdeka, membentuk manusia-manusia merdeka. Jadi Ingarso Sumtulodo bahwa kita jadi pendidik itu harus jadi teladan. Jadi guru atau pendidik itu bukan sekedar profesi, itu adalah tekan kontrak kita seumur hidup. Kalau itu pilihan kita harus jadi teladan. Tanggung jawab sosial ada di situ. Iya. Lalu kemudian Ingmadio Mangkunkarso kita menjadi orang yang selalu menguatkan semangat. Ki Hajar ngomong ini waktu bukan zaman kemerdekaan, Ki Hajar ngomong ini waktu zaman penjajahan. Iya, betul. Artinya apapun kondisi
tekanan-tekanan dari kolonial, semua hal yang sangat tidak mengenakan, keterbatasan yang ada, tetap menjadi guru itu harus kita membangkitkan semangat, bukan yang melemahkan semangat. Itu identitas sebagai seorang profesi guru. Dan yang ketiga, kita jadi teladan, kemudian kita membangkitkan semangat, dan akhirnya tujuannya adalah membentuk Tuturi Handayani itu adalah memberdayakan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mandiri. Karena Ki Hajar ini kan waktu zaman Belanda, jadi dia ingin sebenarnya pendidikan itu adalah persiapan untuk sebuah bangsa yang merdeka. Jadi ini adalah SDM-SDM yang dipikirkan oleh Bapak Pendidikan kita untuk sebuah bangsa yang merdeka. Ini mendorong dari belakangnya, berarti si mereka itu sudah bisa mandiri, sudah bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Jadi itu sebenarnya merdeka mereka dalam belajar, merdeka mereka kemudian tumbuh kembang potensi mereka sesuai dengan kodrat. Jadi itu merdeka belajar. Nah, guru penggerak ini apa? Ini adalah sebuah refleksi Bapak Ibu. Ini kita melakukan perubahan paradigma kepemimpinan dalam pendidikan. Yang tadinya fokus kepada lebih ke administrasi, sekarang harus fokus ke pembelajaran. Pertama, kita akses sebenarnya sudah membaik, tapi hasil belajar ini masih belum membaik. Ini data bisa data puluhan tahun, sekitar 20 tahun misalnya. Itu kayaknya bergerak di tempat, nggak terlalu banyak waktunya. Nah, kita juga melihat refleksi sebelumnya, kita nggak terlalu mengintervensi di kepala sekolah atau kepemimpinan sekolah. Sehingga guru-guru banyak yang mengikuti pelatihan, sudah terinspirasi, balik dia ke sekolah, stuck. Kepala sekolahnya nggak ngerti, pengawasnya juga nggak tahu, inovasi yang dilakukan malah disalahkan, disuruh untuk mengikuti checklist yang sudah ada gitu. Jadi akhirnya investasi kita jadi sia-sia lagi. Nah, kalau kita investasi di kepemimpinan sekolah, ini bisa kepala sekolah, bisa pengawas juga. Ini harus satu tim ini. Tadi benar. Bapak siapa yang bilang ya? Yang ini harus ini ekosistemnya ekosistem belajar gitu. Nah, bukan yang kemudian cari-cari salah gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kepemimpinannya sehingga Pak Kadis tadi saya bilang di setiap sekolah itu dipimpin oleh orang-orang yang tahu gimana cara mengelola sebuah pembelajaran yang berpusat kepada murid, memiliki passion untuk mengembangkan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri saja. Itu dia. Dan akhirnya di sekolah itu pengambilan keputusan itu akan berfokus kepada murid, pada pembelajarannya mereka, dan si kepala sekolah bisa menjadi coach atau mentor guru yang lain. Peningkatan kompetensi guru nggak usah nunggu surat tugas dari dinas, nggak usah nunggu instruksi kepala sekolah, terjadi di sekolah. Sudah langsung ada di sekolah yang dipimpin oleh si kepala sekolah. Jadi begitu ada masalah dalam pembelajaran, ada masalah, itu langsung komunitas belajar di sekolah. Gimana ya kita caranya menghadapi masalah kayak gini, muridnya kayak gini, ini kayak mirip deh. Itu coba deh kita coba cari cara ini gitu. Nah, itu udah langsung dites. Jangan yang selama ini mungkin yang terjadi, masalahnya ada di bulan Oktober, workshopnya baru di bulan Februari. Masalahnya udah kemana? Udah masalahnya udah makin nambah mungkin. Yang workshop di Februari mungkin udah nggak relevan lagi gitu. Nah, kalau itu terjadi di sekolah, maka kita bisa bergerak jauh lebih cepat, langsung murid itu terbantu, dan itu jauh lebih efisien dan efektif. Karena leadernya ngerti. Jadi ini leader of learning loh, kepala sekolah itu bukan lagi fokus ke leader untuk administrasi. Nah, pada saat yang sama kita akan bantu untuk menyederhanakan administrasi. Seperti yang Bapak Ibu tahu, Merdeka Belajar 1, RPP sekian belasan halaman, kita bilang 4 halaman bisa cukup kok. Nah, itu nggak terlalu penting sebanyak itu. Yang penting adalah inti-intinya sehingga kita bisa membantu murid. Jangan habiskan waktu banyak untuk menulis RPP, habiskan waktu untuk ngobrol sama siswa. Nah, itu kan. Intinya itu, nah, kita akan melakukan itu juga semakin ke sana. Tapi intinya kepala sekolah ini harus jadi leaders of learning. Nah, jadi udah selesai nih, bahkan juga bisa berkolaborasi dengan komunitas. Kemarin tuh ada contoh baik di inovasi Lombok Barat ya kalau saya nggak salah. Kecamatan Pria itu Lombok Barat. Prian, Lombok Barat. Jadi ada kepala sekolah, dia lihat, wah ada postingan di Facebook, bagus nih, menarik. Dia japri sama orang yang posting itu,
Terus ternyata dia melakukan sebuah kegiatan inovasi di sebuah SD gitu ya. Pembelajarannya itu dilakukan dengan kelas itu nyampur untuk literasi dan numerasi. Kelas 2, 3, 4, 5 gabung. Kenapa bisa ada penggabungan? Karena ada asesmen awal. Asesmen awal ini murid-murid dilihat literasi numerasinya. Ini levelnya kira-kira level mana nih? Ada yang masih level 1, level 2, level 3, level 4. Kalau walaupun dia murid kelas 4, tapi dia masih level 1, dia ke level 1 dulu. Jadi ini belajar sesuai dengan tingkat levelnya kelas. masing-masing. Nah, ini jadi ada pengelompokan yang tiba-tiba nggak biasa gitu. Orang tua juga bingung, loh anak saya kan kelas 4, kok digabungin sama anak kelas 2 gitu ya. Ada usaha untuk itu ya. Intinya adalah mereka akhirnya berhasil melakukan itu dan terjadi perubahan. Anak-anak lebih senang, anak-anak yang tadi yang ngerasa bodoh tiba-tiba, oh saya bisa belajar ya. Karena dia sesuai dengan levelnya. Tadi dia ngerasa dia anak yang selalu aja jadi masalah, malu dan segala macam. Nah, ini terjadi sehingga kepala sekolah yang melihat praktek itu, wah ini bagus nih. Dia kemudian bikin semacam workshop dengan gugusnya ya namanya. Jadi ada beberapa sekolah di gugusnya itu, ada 4 sekolah kalau saya nggak salah. Dia pakai dana bosnya. Kan kepala sekolah punya fleksibilitas karena dana bos. Dia pakai dana bosnya bikin workshop. Buat workshop. Dan akhirnya sekarang dia, kemarin saya berkunjung situ, masih minggu pertama melakukan itu, tapi kelihatan sekali bahwa ada dukungan kolaborasi dari berbagai pihak, tapi kepala sekolahnya nangkap gitu. Jadi kepala sekolahnya dulu nih yang melihat bahwa oh ini bagus, saya coba deh. Dan akhirnya bisa untuk membuat sebuah komunitas belajar. Tentunya dukungan dinas sangat membantu ya. Dan itu yang menurut saya Lombok Timur sangat kuat sekali. Dan ini bisa kita kembangkan. Tapi poinnya adalah kepala sekolah ini lah yang menjadi terobosan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bisa mencetak ini akan regulasinya akan segera muncul Pak Kadis. Mudah-mudahan nggak lama lagi kita memikirkan berbagai macam kemungkinan ya untuk pelaksanaan gitu ya. Dari daerah akan ada yang siap dan lain-lain. Tapi kita udah 90% sudah siap. Dirjen sudah lebih 3. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu ya, kalau sekolah di Indonesia itu ada 300.000, sekitar 300.000, termasuk TK. Kalau Pak Kasiman dan tim PGP ini target kita 2024 itu sudah ada 400.000 Pak. Hasil dari program ini adalah program kepemimpinan baru ya. Jadi CKS pengawas sekolah nanti udah nggak ada lagi. Ini yang program yang ini ya. Bayangkan di seluruh sekolah Indonesia itu sudah mendapat kepala sekolah yang tercerahkan seperti Bapak Ibu. Bapak Ibulah yang menjadi leaders of learning, membentuk komunitas-komunitas baik di dalam maupun antar. Pak Kadis tinggal membantu apa yuk butuhnya, ayo silakan. Masalah-masalah yang betul-betul fokus kepada murid, Bapak Ibu yang bantuin Pak Kadis. Dan Pak Kadis pun nanti bisa mengembangkan hal yang lebih high level lagi gitu. Investasinya bukan lagi bimtek yang standar, tapi yang udah lebih canggih, sehingga inovasi itu makin bisa terjadi. Jadi nggak deeskalasi sama Pak Kadis hal-hal yang simpel-simpel gitu. Kita kehabisan waktu Pak Dirjen untuk mengurus inilah makanya inilah aset Pak Kadis gitu ya. Itu maksud kita. Itu kenapa ada program guru penggerak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Saya ada beberapa hal ya yang tadi saya ingin sampaikan di sini. Cerita Pak Furman tadi ya, ketika mati lampu, Zoom mati, cari genset, itu exactly Bu. Itu adalah mindset Pak. Bapak itu memiliki mindset problem solver. Ketika beda ada orang yang tadi ada Ibu yang kayak yang bilang, ketika ada masalah, ada orang yang hanya berhenti dengan keluh besar. Udah nggak berdaya aja saya nggak bisa. Guru penggerak nggak kayak gitu saya lihat. Bapak bercerita, aduh masalah ini, tapi saya melakukan ini gitu. Oh ini nggak berhasil juga agak ini. Saya coba lakukan hal yang lain lagi. Nah itu sering sekali saya temukan. Itu umum tema itu luar biasa. Lalu kemudian Bu Rikul ya, oh ini juga lintas jenjang yang menarik. Dulu guru-guru kita kalau ketemu lintas jenjang itu langsung kotak-kotak sama sendiri dan langsung gengsi-gengsi ya kan saya nggak mau sama itu gitu. Tapi saya pun kaget gitu. Ternyata tuh egaliter. Inilah yang namanya guru merdeka. Inilah bangsa yang merdeka. Sekat-sekat feodal itu tuh kita hilangkan.
Ki Hajar itu kan Raden Mas Putra Mahkota. Iya. Nggak usah dipanggil gelar-gelar dia, panggil Ki aja. Nggak usah pakai titel macam-macam. Dia tuh seorang bangsawan, lainnya itu putra mahkota, Bapak Ibu. Bayangkan itu ya. Bangsawannya bukan bangsawan yang rendah. Biasa-biasa. Tapi dia kemudian menanggalkan itu di semua privilege sebagai orang bangsawan, dia jadi Ki aja. Nah, sekat-sekat feodal ini yang kemudian saya lihat, waduh, guyup sekali ya di Guru Penggerak ini. Dan lintas jenjang loh. Iya. Bahkan ada yang pengajar prakteknya itu dari TK. Iya. Yang CGP-nya dari mana-mana. Nggak apa-apa. Malah saya lihat tuh, aduh, saya sampai terharu kalau melihat mereka tuh bisa untuk saling Blended. menghormati dan meninggikan satu sama lain. Luar biasa. Lalu kemudian Ibu yang ngerasa tadi yang Bu Rikul ya, jangan insecure gitu. Tapi belajar, dan itulah yang kita lihat dari Guru Penggerak. Guru Penggerak ya problem solving tadi dengan belajar. Bukan kemudian dia cuman problem solving tapi dia nggak apa-apain, dia belajar, ya kan? Kayak Pak Dedi tadi. Udah bikin aplikasi, padahal guru PJOK loh ini. Guru SD PJOK bikin aplikasi itu dari mana ininya, dan senang banget gitu. Itu kan sebuah hal yang membentuk kita bisa maju dengan berbagai cara. Sekali lagi bakal Pak Kadis bakal lebih aman gitu. Ini tinggal Pak Kadis tinggal mengkoordinasikan aja, semuanya udah dilakukan sama guru-guru penggerak ini. Lalu Bu Wiwi, ini ya KHD ya yang tadi dalam banget. Bapak Ibu, ini saya juga termasuk orang yang telat gitu. Saya udah selesai S3 baru saya menemukan KHD. Dan saya menemukan KHD, ya ampun, ini semua hal yang sudah saya pelajari sampai ke ujung ke seberang lautan. Ternyata tuh KHD itu udah lama sekali melakukannya dan sangat berbeda. Nah, kata-kata menghamba pada sang anak ini kadang-kadang kontroversi ya. Tapi konteks KHD itu adalah pelayan, kita tuh pelayannya murid gitu. Iya, benar. Seorang bangsawan menggunakan kata berhamba gitu ya, kan dia bangsawan. Iya, betul. Kan orang yang kasarnya lebih rendah nih. Konteksnya di situ. Sekarang enggak, kita yang meninggikan si anak. Kita adalah pelayan untuk anak. Itu yang dimaksud dengan penghamba pada sang anak. Jadi artinya bukan hanya student oriented. Betul. Bapak Ibu, kalau terjemahan student oriented itu menurut saya nggak sedalam maksudnya KHD dengan menghamba pada sang anak. Itu artinya kita betul-betul melayani si murid. Itu yang apa ya, menurut saya itu jauh lebih dalam. Tapi kadang-kadang kemarin langsung nembak ke hati. Iya, tapi kadang-kadang di konteks agama dan lain-lain itu karena nggak tahu konteks, nggak pernah baca KHD. Jadi salah mengerti KHD jadinya. Betul. Oke. Lalu Pak Khairuddin, sistem seleksi juga sama Pak. Itu juga disampaikan. Ada yang guru yang bilang, saya 25 tahun udah jadi guru, nggak pernah ada seleksi yang kayak gini. Seleksinya heboh banget. Banyak banget, panjang banget, tapi itu menjadi kurasi. Kalau orang yang mentalnya sudah gampang menyerah, udah nggak ada bakal lulus. Iya, betul Pak. Betul. Orang yang mikir, ini untungnya apa buat saya? Saya capek-capek, nggak akan lulus, nggak akan masuk bahkan. Betul. Anda udah mikir keuntungan jadi guru itu adalah melayani. Jadi guru itu pertama nilai terpenting itu adalah ada nggak nilai dia sebagai apa namanya ya, itu altruistik. Jadi bukan transaksional. Yang ini untungnya apa buat saya, itu sebenarnya orang seperti itu kurang cocok jadi guru. Betul. Jadi guru ini adalah sebuah profesi untuk kita memberikan pelayanan. Nah itu kan terkurasi. Makanya Bapak Ibu tuh dengan sistem seleksi seperti itu merasa kayak kok sehati ya. Jadi ada nilai-nilai yang secara nggak langsung, walaupun Bapak orangnya pemarah katanya, kalau Bu Wiwi lebih berasa senyum, tapi Bapak sebenarnya punya nilai-nilai itu Pak. Yang akhirnya Bapak ketemu belum disadari sebelumnya. Transformasi tersentuh dan itu sebenarnya sudah ada bibitnya, tapi selama ini mungkin tidak tersentuh Bapak. Tinggal diasah kepekaan. Iya. Ini Pak Khairuddin, Bapak tadi Pak Azhar ya? Pak Azhar, oke. Dan itu menurut saya Bapak tadi bilang untuk jadi pemimpin Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu jadi pemimpin, kita bukan orang yang sempurna. Kita sebagai pemimpin tetaplah kita memiliki keunikan masing-masing. Kita
kita dengan kekuatan kita, dengan kelemahan kita yuk, yang penting niat kita bagus, fokus kita kepada murid. Apa yang ingin kita lakukan adalah di dalam ekosistem pendidikan kita ini adalah kita tuh semuanya bersatu, satu visi. Siapapun kita bukan untuk diri kita ini adalah untuk murid-murid kita. Jadi bukan hanya student centered learning Bapak Ibu di kelas, tapi juga student centered program oleh kepala sekolahnya, dan kebijakannya pun student centered policy. Jadi semua stakeholder itu kita semuanya satu visi, satu nafas, yaitu kepada murid, orang tua, kepala dinas, komunitas masyarakat. Itu kita sebenarnya bertemunya di situ. Nah, kalau kita nilainya sudah itu, maka kalau jadi pemimpin menurut saya, ya kembali lagi ke filosofi KAD. Terpenting kayak tadi Bapak bilang, ekspektasi tinggi sama Bapak. Bapak kan jadi teladan. Bapak memiliki itu sebenarnya sensitivitas. Saya harus menunjukkan itu. Saya kan sudah diberikan sebuah berkah dengan ikut program ini. Apa tanggung jawab saya? Jadilah teladan. Apa yang Bapak sudah pelajari, ya kita tentunya tidak sempurna, tapi coba jadi teladan. Teruslah menguatkan semangat yang seperti Bapak bilang pada teman-teman guru juga sama. Karena esensinya kita mengelola manusia kan, benih itu kan ibaratnya bisa anak, bisa tim di organisasi, makhluk hidup, dan kemudian berdayakan mereka Pak, sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Itu tugas Bapak sebagai pemimpin. Terakhir Pak Didi, ya sama ya, tadi udah saya sampai ketagihan gitu ya, buat video-video, lebih termotivasi. Saya melihat Pak Didi sebenarnya dalam orangnya, tapi praktis ya dalam ininya, penyampaiannya simpel aja, tapi Bapak pasti banyak yang udah Bapak lakukan gitu, kelihatan. Bapak orangnya nggak keluar gitu. Jadi Bapak cukup banyak dengan kerja. Nah, tapi sekali lagi itu adalah mental pembelajar. Bapak Ibu akan selalu ngerasa greget, pengen tahu lebih lagi. Dan gregetnya itu nanti ketika menjadi pemimpin Bapak Ibu, ini kita bikin regulasi ya Bapak Ibu, supaya memudahkan ekosistem di lapangan dan daerah untuk mendapatkan SDM terbaik. Tujuan kita sekali lagi adalah buat anak-anak kita di seluruh Indonesia, yang dikelola oleh Lombok Timur, yang dikelola oleh mana, itu semuanya itu kita bersatu untuk itu. Saya sangat apresiasi Pak Kadis luar biasa menurut saya. Bapak nggak pilih-pilih, ini ada SMA, ada SMP gitu ya. Bisa, Pak Kadis sebenarnya ini sebuah komunitas. Dan ini yang sebenarnya dari literatur pengembangan guru, yang terpenting itu bukan ada guru yang paling hebat. Yang terpenting itu adalah si komunitasnya. Kalau komunitas ini sudah bergerak, ya seperti di guru penggerak itu, Bapak Ibu belajar kan itu sama lain. Betul. Bukan oleh ini saya dapat instrukturnya, fasilitatornya paling hebat, enggak. Itu ada komunitas. Saya mau ke Papua Barat, saya mau tadi cerita itu ke Kalimantan Timur, itu kan berbeda-beda orangnya. Tapi it's not about the individuals, tapi kepada community yang terbentuk. Yes. Jadi akhirnya belajarnya itu terfasilitasi. Ibu selamat ya, nanti di NII jangan ini, itu tanggung jawab nanti sama teman-teman yang lain supaya berbagi. Saya rasa mungkin cukup itu yang mungkin saya ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Saya udah 15 menit. Supirnya harus ngebut. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Afid dan Bapak Ibu guru penggerak ya. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan dan banyak informasi.